dan itu hukumnya wajib. Kita sebagai orang muslim ketika mendengarkan ada tempat yang memang jadi zona merah, jangan sekali-kali masuk ke dalamnya supaya tidak tertular. Kalau kita tidak masuk berarti kita melaksanakan perintah Allah lewat apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kalau kita berada di dalamnya dan kita juga termasuk orang yang terkena misalkan, tidak apa-apa, tetapi perintahnya jangan sampai kita keluar. Kita harus menyadari itu. Itu namanya kita berusaha untuk bersabar, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala karena ini perintahnya Allah. Ini dasar hukum yang pertama. Kita lanjutkan dasar hukum yang kedua, ini supaya tahu dasar hukumnya. An Aisyah radhiyallahu anhu qala annahu kana adzaban ala may yasha'u wa ja'ala rahmatan lil mu'minin wa laisa min rajulin yaqa'uta'un fayamkuthu fi baiti sabiran muhtasiban ila ma kataballahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah itu bersabda, yang disebut ta'un itu adalah azab. Azab kepada siapa? Alama yasha'u, kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi ada orang yang dikehendaki, ada orang yang tidak dikehendaki. Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Walaupun ini mungkin sakit ya, tetapi itu bagi orang yang mukmin adalah rahmat. Wa laysa min rajulin yaqa'uta'un, dan tidaklah seorang laki-laki atau seseorang itu yang terkena taun atau menjadi bagian dari wabah itu, fayamkuthu fi baitihi, dan dia mau berdiam diri di rumahnya, tidak melakukan aktivitas yang membahayakan, sabiron, dengan sabar, muhtasiban, dengan mengharapkan ridhonya Allah, illa ma kataballah, kecuali bahwa sebenarnya semua itu terjadi karena takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mithlu ajri syahidin, maka orang itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Nah, ini hadis yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumarridun ala musiha, rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencampurkan mumarridun, orang-orang yang sakit, ala musiha, dengan orang-orang yang sehat. Kemudian hadis yang keempat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la dharar wa la dhirar. Janganlah menjadi rusak dan janganlah berbuat kerusakan. Dari beberapa hadis ini kita bisa memberikan sebuah gambaran, sebenarnya ketika terjadi wabah kita harus tahu hukumnya. Kalau kita menjadi bagian orang yang terkena wabah, maka kita harus mau berdiam diri. Kalau sekarang di karantina ya, kita harus menyadari. Dan kalau kita sabar mengharapkan pahala dari Allah, karena sesungguhnya semua itu adalah ketentuan dari Allah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Bapak Ibu, anak-anakku semua dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan dihindarkan dari musibah. Ya. Ketika kita benar-benar melihat atau mendengar, karena di redaksi lain pun juga ada, ketika mendengar di suatu wilayah itu ada zona merah yang tadi sudah saya sebutkan, maka kita harus mau menyadari, janganlah sampai kita masuk, kecuali petugas yang memang ditugaskan, atau orang yang ahli yang ditugaskan untuk mengatasi masalah itu. Kalau kita bukan ahlinya, jangan sampai masuk. Nah, kalau kita tidak masuk ke arah situ, sebenarnya ini merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jadi ada dua. Ya. Kalau kita dalam kondisi sehat, itu jangan masuk ke wilayah zona merah. Kalau kita sakit masuk di wilayah itu, jangan sampai kita keluar. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa hadis yang saya sampaikan ini, kemudian MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu juga menyampaikan, ya, memberikan fatwa yang sudah digodok. Itu ada sekitar 9 fatwa MUI. Dan insya Allah semuanya tidak ada yang bertentangan.
Untuk hadis 5 ini tidak saya sampaikan dulu, nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas akan saya sampaikan. Apa saja fatwa MUI itu yang perlu diketahui dan dipahami? Yang pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi hal yang diyakini dapat menyebabkan terpapar penyakit. Karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. Jadi menjaga kehormatan, menjaga diri, menjaga harta benda, kemudian menjaga keluarga, ya. Salah satu ya tujuan beragama. Yang kedua, orang yang telah terpapar COVID-19 wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Yang tadi kita ambil kesimpulan dari hadis-hadis itu. Baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat duhur di tempat kediaman karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Yang ketiga, orang yang sehat dan belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19 harus diperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, ini pemerintah dan dinas kesehatan, ya, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, taraweh, sholat id, dan lain sebagainya diganti sholat di rumah. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa. Jadi kalau kita berada di zona merah, maka kalau ada masjid, jangan sampai masuk masjid. Kita tetap berada di rumah, melakukan ibadah di rumah. Tadarus di rumah, sholat taraweh di rumah, supaya tidak menular kepada yang lain. Tetapi bagi zona yang hijau, yang tidak terkena, itu tetap bisa melaksanakan aktivitas ibadah seperti biasanya. Selanjutnya, langsung yang keempat saja, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa umat Islam, tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat. Nah, ini intinya adalah sama. Selanjutnya, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan sholat Jumat. Kalau sudah kondisi normal, maka bisa menjalankan ibadah sholat Jumat seperti biasanya. Ibadah sholat fardu dengan berjamaah seperti biasanya. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan, dan umat Islam wajib mentaatinya, kaitannya dengan fatwa. Ya. Yang 7, pengurusan jenazah atau tasjis jenazah terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani, itu harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, jadi semuanya itu sudah diatur. Oleh karena itu, ini sedikit saya sampaikan tentang histori atau sejarah saat terjadinya wabah. Salah satunya adalah wabah zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika terjadi penaklukan Baitul Maqdis oleh tentara Islam waktu itu, ada didahului dengan namanya Perang Jalula. Waktu itu korbannya sekitar kurang lebih 200-an ribu jiwa. Karena saking banyaknya korban jiwa saat itu, maka tidak sempat mengubur, sehingga rata-rata membusuk dan menjadi bangkai. Dokter Muslim seperti Ibnu Sina itu mengatakan, ya, di dalam kitab Badlul Ma'un tadi, itu penyebabnya sebenarnya adalah kalau terjadi taun, udara yang kotor, terkontaminasi, adanya polusi udara. Ketika kita bernafas membutuhkan katakanlah oksigen, tetapi yang masuk bukan oksigen, malah zat-zat yang berbahaya, maka disitulah kita akan terkena wabah. Nah, jadi ketika terjadi perang yang besar, banyaknya korban yang tidak dikubur, kemudian menjadi bangkai dan membusuk, maka tidak lama kemudian di wilayah namanya Imwas tadi, ya, itu perbatasan antara Palestina atau Yordania dengan Ramallah. Itu kurang lebih ada sekitar 23.000 yang ditulis oleh
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau Syekh Al-Imam Al-Barzanji itu menulis sekitar 70.000. Mungkin kalau datanya dulu belum begitu valid, tapi bisa mendekati karena dulu hanya menggunakan perkiraan. Masalahnya zaman itu belum ada namanya database ya atau sensus penduduk. Nah, tetapi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya wabah yang terjadi pada saat itu bisa dijadikan acuan untuk melangkah. Kita sebagai umat Islam ya, ketika terjadi wabah atau taun, maka kita harus paham dan menyadari ketika memang kita menjadi bagian dari orang yang kena musibah atau wabah taun itu sendiri, maka kita harus menyadari jangan sampai kita menularkan penyakit kita kepada orang yang lain. Dalam bahasa usul fikih disebut dengan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi menghindarkan bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Menuntut ilmu itu manfaat, ya, tapi karena dalam posisi yang tidak normal, maka kita bisa menggunakan jalan lain. Apalagi di sini ya sekarang sudah berkembang namanya Zoom, ada Google Classroom dan sebagainya, bisa digunakan, dimanfaatkan untuk belajar secara online. Masih ada waktu? Masih ada 5 menit. Yang saya sampaikan terakhir ya, karena zaman itu Umar Ibn Khattab ya, sahabat Nabi yang menjadi gubernur di wilayah Syam waktu itu adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ya. Akhirnya juga meninggal kena taun. Sayyidina Umar mengatakan bahwa itu adalah kematian orang yang soleh. Kenapa? Kalau dia sabar, kemudian mengharap ridhonya Allah, maka akan mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Setelah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah sebagai gubernur Syam di wilayah Imas ya, itu meninggal digantikan oleh sahabat Nabi yang bernama Amr bin As. Kemudian diatasi dalam waktu singkat ya, wabah itu bisa terselesaikan. Apa hikmahnya di balik COVID-19 ini? Yang pertama, janganlah kita bersikap sombong baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Karena kita sebagai manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Kita masih kalah dengan virus. Kita masih kalah dengan virus yang mungkin sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jangan menyepelekan sesuatu yang kelihatannya itu remeh atau kecil. Contoh kebersihan. Ya. Yang ketiga, kita harus selalu membiasakan hidup supaya kita selalu bersih dan suci. Karena agama Islam itu selalu mengajarkan kita untuk selalu bersih dan suci. Al-Islamu nadhifun fatanadzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nadhif. Agama Islam itu adalah agama yang suci, maka sucikanlah diri kalian, maka sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Ini kaitannya dengan ada suci lahiriah, yang kedua suci batiniah. Kalau suci lahiriah, kita berusaha mensucikan diri kita, badan kita, pakaian, tempat tinggal, bahkan makanan yang kita makan. Yang kedua, membersihkan diri dari dosa. Ini secara batiniah, karena manusia tidak luput dari dosa. Maka untuk membersihkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperbanyak istighfar. Seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu setiap hari beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Harus selalu banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Kenapa? Dengan berzikir, insya Allah hati kita akan semakin tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya zikir itu bisa menjadikan hati kita tenang. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Allah Subhanahu wa taala itu ya memerintahkan kita untuk selalu berzikir sebanyak-banyaknya ketika pagi dan petang. Bahkan banyak doa-doa yang ya, Oke, 2 menit lagi. Nah, ada satu yang perlu saya sampaikan kepada kita, karena doa itu adalah saiful mukmin, ya, pedangnya orang mukmin. Dalam kondisi kita tidak bisa apa-apa, maka disunahkan setiap pagi dan setiap petang kita berdoa kepada Allah. Kita bisa baca doa Bismillahilladzi la yadurruhu ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, itu ya. Insya Allah ada. Itu dibaca 3 kali.
di kala pagi, insya Allah sampai sore, sampai petang kita akan bebas dari bahaya. Kemudian petang kita baca 3 kali, insya Allah sampai pagi kita akan terbebas dari bahaya. Itu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW.